Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Zara Afikah. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi, sinopsis, dan amanat dari novel Ronggeng Duku Paru. Ahmad Tohari lahir di Banyumas 13 Juni 1948. Ia terlahir dari keluarga santri. Ayahnya adalah seorang kiai dan ibunya adalah pedagang kain. Semasa muda, Ahmad Tohari bersekolah di SMA Negeri 2 Purwokerto. Ketika duduk di bangku SMA, Ahmad Tohari sudah memiliki ketertarikan dalam bidang tulis-menulis. Namun, Ahmad Tohari masih belum percaya diri untuk menerbitkannya, hingga tulisannya hanya disimpan di laci meja belajarnya. Selepas SMA, barulah Ahmad Tohari mulai mengirimkan karya-karyanya ke berbagai media massa. Salah satunya adalah Kompas. Sembari terus mengirim tulisan-tulisannya ke media massa, Ahmad Tohari melanjutkan sekolahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta tahun 1967 hingga 1970. Saat berkuliah di Yarsi, Ahmad Tohari sempat bekerja di Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai tenaga honorer yang mengurusi majalah perbankan tahun 1966 hingga 1967. Namun, Ahmad Tohari tidak menyelesaikan pendidikannya di Yarsi karena ia lebih memilih untuk menetap di desanya, yaitu Desa Tinggarjaya, Banyumas. Selama di desa, Ahmad Tohari sibuk mengurus pondok pesantren Nu Al-Falah sampai sekitar tahun 1974. Setelah itu, Tohari kembali melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi di Universitas Jenderal Sudirman sejak tahun 1974 hingga 1975. Sesudah menjalani kuliahnya di Fakultas Sosial Politik, Ahmad Tohari kembali fokus mengembangkan tulisannya. Semangat menulisnya pun semakin membara ketika cerita pendek ciptaannya yang bertajuk Jasa-Jasa Buat Sanwirya memenangkan hadiah harapan Sayembara Cerpen Kincir Emas Radio Nederland Wereldomroep pada tahun 1977. Tohari mulai berkiprah di bidang penerbitan. Ia bekerja di majalah Keluarga sejak tahun 1979 hingga 1981 dan menjadi redaktur pada Harian Merdeka, majalah Amanah, dan majalah Kartini. Tahun 1979, Ahmad Tohari kembali memperoleh salah satu hadiah sayembara penulisan roman yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk novelnya yang berjudul Di Kaki Bukit Cibalang. Setahun setelahnya, Tohari kembali mendapat hadiah untuk novel yang diterbitkan oleh Pustaka Jaya berjudul Kubah. 2 tahun setelahnya, 1982, Ahmad Tohari kembali melahirkan karya baru, sebuah novel bertajuk Ronggeng Duku Paru. Ronggeng Duku Paru ini yang menjadi cikal bakal terbitnya trilogi pertama milik Ahmad Tohari. Novel kedua yang ia terbitkan sebagai lanjutan dari Ronggeng Duku Paru adalah Lintang Kemukus Dini Hari 1985. Dan yang ketiga adalah Jentera Biang Lala 1986. Selama bertahun-tahun, Ahmad Tohari terus berkiprah dalam dunia tulis-menulis. Berlatar sebuah desa yang bernama Duku Paru. Desa yang masih kental akan tradisi adat istiadat dan kebodohannya. Tinggal seorang anak gadis cantik yang bernama Serintil. Serintil merupakan gadis yatim piatu. Orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Orang tua Serintil meninggal dikarenakan keracunan tempe dongkrak. Sejak saat itu, Serintil tinggal bersama kakeknya. Suatu hari, Serintil sedang duduk di bawah pohon dan menyanyikan lagu ronggeng, dan terdengar oleh Rasus dan teman-temannya. Kemudian, Rasus dan teman-temannya menghampiri Serintil. Serintil yang menyadari hal tersebut, kemudian bertanya, "Apakah aku cocok menjadi ronggeng?" Dengan kepolosan, Rasus menjawab, "Akan lebih cocok apabila sambil menari." Serintil yang merasa tertantang, kemudian meminta Rasus dan teman-temannya untuk mengiringi Serintil menari dan bertayub. Suatu hal yang aneh, ketika Serintil dapat menari dan bertayub dengan sangat baik, layaknya seorang ronggeng. Padahal, ia belum pernah melihat dan menyaksikan pertunjukan ronggeng. Ternyata, hal tersebut diketahui oleh kakek Serintil, Sakarya, dan Kartareja, seorang dukun ronggeng.
Serintil pun diangkat menjadi ronggeng oleh Kartareja dan istrinya. Tetapi sebelum resmi menjadi ronggeng, ada beberapa syarat yang harus dilaksanakan Serintil. Di antaranya seperti mandi di pusaran Ki Seca Menggala dan ritual buka kelambu. Ritual buka kelambu adalah sayembara untuk mendapatkan keperawanan ronggeng. Dan pada saat itu Kartareja mematok 1 ringgit emas untuk keperawanan Serintil. Rasus yang mengetahui hal tersebut tentu tidak terima bahwa wanita yang dicintainya diperjualbelikan dengan suatu harga mata uang. Tetapi apalah daya Rasus yang tidak bisa melakukan apapun karena ia tidak memiliki apa-apa. Pada malam ritual, terdapat 2 laki-laki yang bernama Dower dan Sulam. Mereka dapat memenuhi persyaratan Kartareja. Hal itu menjadi masalah akan siapakah yang akan memenangkan ritual tersebut. Melihat hal itu, Serintil menjadi lebih bimbang untuk menjalankan ritual. Tetapi pada akhirnya, malam tersebut, sebelum ritual dimulai, Serintil menyerahkan keperawanannya kepada Rasus di belakang rumah Kartareja. Dan selepas itu, melayani kedua orang lainnya. Sementara itu, Kartareja menikmati hasil menjadi mucikari berupa seringgit uang emas dari Sulam, lalu seekor kerbau dan 2 keping perak dari Dower. Resmilah menjadi seorang ronggeng yang terkenal dan populer sampai kemana-mana. Dia diagung-agungkan oleh semua orang, terkecuali oleh Rasus. Rasus yang menyadari ketika seorang telah menjadi seorang ronggeng, maka orang tersebut telah menjadi milik umum. Maka itu, ia memilih untuk meninggalkan desa Duku Paru dan pindah ke Dauhan. Di sana, Rasus menjadi pedagang ubi. Tapi tak lama dari itu, dia diangkat menjadi seorang tentara oleh kerja kerasnya. Rasus adalah orang yang rajin dan gigih dalam bekerja, maka tak heran menjadi orang kepercayaan komandannya. Singkat cerita, Serintil kemudian menyadari bahwa ia selalu merasa kesepian dan butuh seorang pasangan hidupnya. Ia pun juga menyadari bahwa ia mencintai Rasus. Serintil mengajak Rasus untuk menikah, tetapi Rasus sudah memilih untuk mengembangkan karirnya. Sebab ia dipilih untuk mengikuti pelatihan untuk menjadi seorang kapten. Merasa sangat kecewa akan hal tersebut, Serintil mulai kehilangan gairahnya untuk melayani laki-laki dan kerap kali menolak untuk hal tersebut. Tidak bertahan lama ketika perpolitikan mulai masuk ke desa Duku Paru, ajaran komunis mulai datang dan ronggeng menjadi salah satu perantaranya. Dianggap sebagai pendukung PKI dan kemudian seluruh warganya ditangkap termasuk Serintil. Serintil merupakan seorang yang paling lama ditahan. Setelah bebas, kehidupan Serintil berubah. Banyak yang beranggapan bahwa ia adalah antek-antek PKI. Hingga ia bertemu dengan Bajus, laki-laki yang mulai dekat dengannya. Dengan kebaikan dan ketulusan, Serintil makin dekat dengan Bajus. Suatu ketika, Rasus pulang kembali ke desa Duku Paru. Serintil yang mengetahui hal tersebut mulai tergoyah hatinya, sebab ia masih memiliki perasaan kepada Rasus. Tapi ia tidak bisa apa-apa, sebab ia sudah dekat dengan Bajus. Suatu hari, Serintil diajak Bajus untuk menghadiri sebuah acara. Tapi ternyata Bajus memiliki rencana jahat. Di balik itu semua, Bajus menjual Serintil kepada bosnya sebagai hadiah besar agar bisnis lancar. Serintil menjadi sangat terpukul akan hal itu. Ia menjadi gila. Rasus yang melihat hal tersebut menjadi iba dan mengantarkan Serintil ke rumah sakit jiwa. Amanat yang bisa kita ambil dari novel tersebut adalah kita harus melestarikan budaya nenek moyang kita, tapi kita harus berpegang teguh pada norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. Jangan mengatasnamakan budaya untuk melanggar norma yang berlaku. Novel ini juga memiliki makna tersirat bahwa pendidikan sangat penting agar kita dan masyarakat kita tidak menjadi masyarakat terbelakang dan tidak mudah untuk ditipu dayakan oleh orang lain. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.